Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun malam tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu ingin menjelaskan mengenai Chomsky Normal Form (CNF) atau sering disebut juga dengan bentuk normal Chomsky. Outline yang ingin Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini ada 5, yakni definisi Chomsky Normal Form, bentuk Chomsky Normal Form, perbedaan CNF, CFG, dan ER. CFG sudah kita pelajari pada minggu lalu, ER pun sudah kita pelajari pada saat sebelum UTS. Pembentukan Chomsky Normal Form, dan terakhir adalah algoritma CYK. CYK kepanjangan dari Cook-Younger-Casamy. Untuk definisi CNF, bentuk normal Chomsky atau sering disebut Chomsky Normal Form merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Kita ingat, CFG adalah tujuannya untuk membuat parsing atau pohon penurunan dari sebuah string. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yakni penghilangan produksi useless, unit, dan nullable. Jadi, bentuk normal Chomsky ini bisa dibuat dari CFG atau bahasa bebas konteks yang sudah mengalami penghilangan useless, unit, dan nullable yang sudah kita pelajari pertemuan minggu lalu. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi normal Chomsky dengan syarat-syarat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Seperti di bidang matematika lainnya, bentuk normal membuat banyak konsep lebih mudah untuk ditangani karena dapat mengasumsikan struktur yang lebih sederhana untuk mereka. Secara khusus, banyak bukti yang mengharuskan CFG itu harus berada dalam bentuk Chomsky Normal Form. Dan beberapa algoritma yang membuktikan ini semisalnya adalah algoritma CYK yang sudah Ibu jelaskan tadi, kepanjangan dari Cook-Younger-Casamy. Untuk tata cara algoritma CYK nanti akan Ibu jelaskan pada akhir pertemuan ini. Konsep dari bentuk Chomsky Normal Form, ya. Di sini jika ruas kirinya pasti terdiri dari sebuah simbol non-terminal, ya. Berarti dia simbol variabel huruf besar. Ruas kirinya itu terdiri dari sebuah simbol non-terminal. Dan ruas kanannya, ya, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel, sebuah terminal atau dua variabel. Nanti akan Ibu jelaskan lagi perbedaannya dengan beberapa bahasa yang sudah kita kenali kemarin-kemarin, ya. Kalau kita sudah mempelajari CFG itu kan ruas kanannya itu bebas, ruas kirinya tetap, ya. Satu simbol non-terminal, semuanya baik CFG, RG maupun Chomsky Normal Form, ruas kirinya tetap satu simbol non-terminal. Yang membedakan itu ruas kanannya. Kalau CFG, context free grammar atau bahasa bebas konteks, itu ruas kanannya bebas, tidak ada batasan. Contohnya seperti ini. Jadi tidak ada batasan simbol variabel ataupun simbol terminalnya. Regular grammar atau bahasa reguler. Kalau bahasa reguler kemarin sudah kita diskusi juga, maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan ruas kanannya. Jadi kalau ada simbol non-terminal atau simbol variabel harus diletakkan di paling kanan. Itu simbol reguler atau ekspresi reguler. Kalau Chomsky Normal Form, ruas kanannya itu harus dua simbol non-terminal atau satu simbol terminal.
dari pembentukan CNF ini, jadi langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Jadi bahasa apapun tuh bisa dibentuk dalam bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form. Asalkan kalau yang CFG harus mengalami penghilangan produksi, unit, useless, dan nullable. Ya, diingat-ingat. Kalau dalam bentuk CFG, pastikan sudah mengalami penyederhanaan produksi, useless, unit, dan nullable. Kalau dalam bentuk ER, Bu, kalau dalam bentuk ER, tidak usah. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky, yakni ruas kanannya 1 simbol terminal atau 2 simbol variabel. Lakukan pergantian aturan produksi yang ruas kanan ya memuat simbol terminal dan ruas kanannya lebih dari 1. Nanti Ibu akan jelaskan. Lakukan pergantian produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Jadi nanti yang ada simbol terminalnya lebih dari 1 dan simbol variabelnya lebih dari 2 harus kita lakukan pergantian. Pergantian-pergantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya aturan produksi dalam bentuk Chomsky normal form. Selama dilakukan pergantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga muncul simbol-simbol variabel baru. Inilah bagian dari Chomsky normal form. Jadi kalau dari CFG, CFG-nya sudah disederhanakan. Ya. Setelah itu kalau dia sudah dalam bentuk CFG-nya ini sudah dalam bentuk CNF, biarkan yang sudah CNF terlebih dahulu, dan apabila belum dalam bentuk CNF, kita lakukan pergantian. Nah, dari CFG yang sudah disederhanakan, kita lakukan pergantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan, ya, lebih dari 1, buat simbol variabel baru bila perlu. Oke, kita lanjut. Semisal ada tata bahasa bebas konteks seperti ini. Nah, di sini memudahkan kita ya kalau di soal sudah bilang sudah tidak mengandung produksi useless, unit, dan nullable. Berarti ini sudah aman. Langsung kita lakukan perubahan dari bentuk tata bahasa bebas konteks ke dalam bentuk Chomsky normal form. Tetapi kalau dalam soal belum ada keterangan seperti ini, perlu kita tahu berarti kita harus mengubah terlebih dahulu dalam bentuk ya CFG yang sudah tidak ada produksi unit, useless, ataupun nullable. Lanjut. Biarkan aturan-aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Ingat, CNF atau Chomsky normal form, ruas kanannya 1 simbol terminal atau 2 simbol variabel. Berarti dia di S ini ada yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form, yakni SS dan C. Ya, SS dan C. Kalau B yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form yang mana? Yang A. Oke, kita biarkan dulu. Lanjut. Setelah itu, lakukan pergantian aturan-aturan produksi yang belum dalam bentuk CNF. Ya, yang belum dalam bentuk CNF. Kita cek. S ya, itu memiliki A kecil B. Nah, karena A kecil di sini, ya, dia bisa kita bentuk dalam bentuk CNF karena apa? 1 simbol terminal kan ya. Berarti kita ubah menjadi variabel. Nanti variabelnya dikeluarkan ya. Jadi A ini kita gantikan Z1 karena dia sudah dalam bentuk Chomsky normal form ya, A kecil. Jadi Z1B. Bu, apakah harus Z, Bu, simbolnya? Tidak. Kalau kalian pengen X ya nggak apa-apa, X1, dan simbol itu terserah. Yang penting jangan sama seperti aturan produksinya. Kalau sama seperti aturan produksinya nanti bingung. Lanjut, di B menghasilkan triple B, BBB.
Nah, karena di Chomsky normal form dia mengenal dua simbol dua simbol non terminal atau simbol variabel, jadi dua simbol B di sini kita masukkan ke variabel biar nanti bisa dibentuk dalam Chomsky normal form, sehingga Z2B. Bu, kenapa dua saja, Bu? Nggak boleh tiga, karena aturan Chomsky normal form itu satu simbol terminal atau dua simbol variabel. Lanjut, CD. Nah, B menghasilkan CD ini, yang pertama kita ubah C-nya terlebih dahulu. Jadi harus satu persatu mengubahnya, tidak boleh langsung. Z3 itu berarti dia menggantikan C. Z3D. Setelah itu D bisa diganti menjadi variabel Z4. Jadi C itu disimpan di Z3 dan D disimpan di Z4. Setelah itu simbol-simbol baru dan aturan produksi yang terbentuk adalah Z1 tadi menyimpan A, Z2 menyimpan BB, Z3 menyimpan C, dan Z4 menyimpan D. Oke, kita lanjutkan. Jadi hasil dari yang sudah kita bentuk tadi, ya, kita tulis soalnya lagi, dan variabel-variabel baru dalam aturan produksi yang sudah kita bentuk pada slide selanjutnya dituliskan lagi. Hasilnya, jadi aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form tetap ya, tadi kan S, double S, dan C, B itu untuk A. Nah, setelah itu AB tadi kan sudah dilakukan perubahan, jadi Z1B, SS-nya tetap dan C-nya tetap karena sudah dalam bentuk Chomsky normal form. Yang B itu kan triple B berubah menjadi Z2B sesuai dengan slide sebelumnya yang di sini. CD, Z3, Z4, dan A. Setelah itu simbol barunya kita tuliskan semua. Hasilnya seperti ini hasil akhirnya. Di contoh 2 ini kalian bisa pelajari dan Ibu sudah menuliskan pembahasannya juga. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi ya di pembahasan tersebut. Nah, ini. Nanti akhirnya adalah ini. Jadi, ini perubahan dalam bentuk CN. Ini soal baru lagi ya? Bukan. Ini hasilnya. Jadi, S itu kan dari P1A. Karena B-nya disimpan dalam P1. Yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form kan hanya ada A kecil, B kecil. Oke, selain itu kan kita harus ubah dalam bentuk Chomsky normal form. Di mana B sini bisa disimpan di P1. A ini bisa disimpan di P2. Karena di sini menggunakan B, kita panggil P1-nya lagi kan, tidak usah membuat variabel baru lagi. Oke, di sini Ibu perlu jelaskan ya, karena biar nggak bingung. Karena di sini B sudah disimpan dalam P1, sehingga A di sini kan menggunakan BAA. Nah, di sini kan dia menggunakan B kecil lagi. Kita masih menggunakan variabel P. Jadi tidak usah membuat variabel lagi P3 isinya B. Jadi di dalam satu variabel itu tidak boleh menyimpan simbol terminal atau simbol non terminal atau simbol variabel yang sama. Karena di sini P1 sudah menyimpan B, kita keluarkan aja P1AA. Karena AA di sini merupakan bentuk normal Chomsky, ya. Di sini ada dua simbol variabel atau non terminal sehingga langsung diubah menjadi P3, begitu. Ya. Oke. Lanjut ke algoritma CYK. CYK di sini kepanjangan dari ya Koch Younger Kasami. Jadi pembuatnya itu ya dari J. Cook, D.H. Younger, dan T. Kasami. Jadi syarat untuk menggunakan algoritma ini adalah tata bahasa yang harus dalam bentuk Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky. Jadi syaratnya CYK ini harus dalam bentuk Chomsky normal form. Yang belum dalam bentuk tersebut harus diubah.
Tujuan algoritma ini adalah menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Jadi ini lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita kan kalau ingin mengetahui suatu string tersebut dari penurunan, itu kan berdasarkan parsing, ya kan? Kita menggunakan pohon penurunan dan parsing. Kalau di sini ini menggunakan algoritma CYK, di mana algoritma CYK ini dia ada hubungannya dengan bentuk normal Chomsky. Kalau yang pohon penurunan dan parsing itu kan tidak perlu kita ubah dalam bentuk normal Chomsky kan. Kalau di sini di algoritma CYK dari CFG harus kita ubah dari CFG ke bentuk CNF. Ya, ini algoritmanya start ya for x ya, diulang dari x-nya 1 to n do ya sampai dengan j. Jadi di sini nanti ada 2 array yang harus kita 2 perulangan ya. Loop di dalam loop atau nested loop yang sering kita sebut, di mana dia mengulang j dan i itu sebagai kolom dan j itu sebagai baris. Jangan dibalik. Kalau di matriks dan ruang vektor itu kan pembacaan baris dulu baru kolom. Kalau ini VIJ, kolom dulu baru baris. Begitu. Keterangan di mana n panjang string, i adalah kolom dan j adalah baris. Tetapkan nomor 1, ini i ya, i besar ini salah ini. Harusnya i kecil, Ibu ralat aja. Lanjut. Tetap tahapan nomor 1 dan 2 untuk mengisi tabel baris pertama kolom ke-1 sampai dengan n. N itu string yang dibaca itu panjangnya berapa? Karena sesuai dengan di sini to n do, ini n-nya panjang stringnya. Tahapan nomor 3 iterasi baris kedua sampai dengan n. Tahapan keempat untuk mengisi kolom ke-1 sampai dengan n main baris plus 1. Rumus ini akan sering digunakan ya, jadi diperhatikan. Jadi untuk deklarasi kolom itu sampai mana dia perulangannya, rumusnya ini, n main baris plus 1. Pada baris tertentu, tahapan nomor 5, inisialisasi VIJ dengan himpunan kosong, dan tahapan 6 dan 7, iterasi untuk memeriksa mana saja yang menjadi anggota VIJ. Oke, oh ini ada 2 ya. Hapus 1 aja deh. Lanjut ya. Oke, contoh CNF ya. Di sini sudah ada keterangan. Contoh CNF berarti aturan produksi ini sudah dalam bentuk CNF. Kita enak ya kalau mau mengubah karena sudah dalam bentuk CNF. Kita cek CNF itu kan 2 simbol variabel, 1 simbol terminal. 2 simbol variabel, ini iya, ini iya, ini iya, juga ini iya. Lanjut. Di sini aturan produksinya Ibu letakkan di sebelah kanan biar kita tidak bingung. Setelah itu jangan lupa I itu kolom, J itu baris ya. N-nya 5 karena kita membaca stringnya BAA, di mana ini kalau dihitung dalam N 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi N-nya 5. Inisialisasi pertama masuk di V11. 11 pembacaannya bukan baris pertama kolom pertama, tapi kolom pertama baris pertama di sini. Menerima inputan B. B ini kita cek di dalam aturan produksinya. B itu B kecil dihasilkan oleh B besar. Sehingga nanti di sini dituliskan B. V21. Jangan kebalik baris 2 kolom pertama, tetapi dibaca kolom dulu. Kolom kedua ya, baris pertama membaca A. A itu dihasilkan AC sehingga di sini AC. Di sini yang ketiga kolom ketiga baris pertama juga A. A itu dihasilkan dari AC. A kecil dihasilkan dari A besar, C besar. Setelah itu B dihasilkan dari B besar, tadi A dihasilkan dari AC. Oke, dari inisialisasi yang baris pertama itu lebih mudah ya.
Seperti ini hasilnya. Setelah itu masuk ke baris kedua. Nah, kalau baris kedua berarti kan J-nya 2. Untuk perulangan kolomnya, diperhatikan perulangan kolomnya itu dari 1 sampai dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. 1 sampai dengan baris N main baris plus 1. N itu kan N-nya 5. Barisnya baris kedua ditambah 1. Jadi nanti kolomnya akan dilakukan perulangan dari 1 sampai dengan 5 min 2 kan 3 ditambah 1 4. Jadi nanti ada 4 kali perulangan. Nah, ini dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. K-nya untuk K itu dari 1 sampai dengan 2 min 1. Jadi di sini K-nya hanya ada 1 saja. Kan karena J-1 ya ini ya. Jadi 1 sampai 1 aja, 1 kali aja K-nya. Jadi di sini digunakan rumus VIK. I-nya kita lihat, I-nya kan 1. Di sini kan berarti pembacaannya V12, kolom pertama baris kedua. Sehingga I-nya itu 1, K-nya itu 1, V11. Nah, I plus berarti kan karena tadi sudah 1, kalau kita for plus kan berarti ditambah di counter terus, ya kan? I plus berarti kan 2. 2, K-nya tadi berapa? 1. Jadi V11 sama V21. B sama AC. Kita lihat. Ada B sama AC. Nah, di sini kita lakukan distributif ya, perkalian distributif atau distributif simbol variabelnya. BA ya, yang menurunkan BA dan AC. Jadi yang pertama kita harus cari ininya dulu. Dari perulangannya dulu. Setelah itu kan terdapat simbol. Simbol ini kita lakukan perkalian distributif, yakni BA, BC. Nah, BA dihasilkan dari apa? A besar kan? BC dihasilkan dari apa? C besar, S besar kan? Nah, penulisannya bukan AS, tetapi SA harus dari akarnya terlebih dahulu, begitu. Lanjut, untuk yang V22, berarti kolom kedua, baris kedua. Kolom kedua, baris kedua, VIK, I-nya berarti kan 2, 2, 1, kan K-nya 1, tadi K-nya hanya ada 1, dan V, I-nya di counter, I plus, berarti 3, 31, 21 sama 31, AC, AC. Nah, kalau di sini kan agak panjang nih, karena ada 2 simbol variabel semua. Berarti kita lakukan distributif AA, AC, CA, dan CC. Kalau AA ada nggak? Nggak ada. AC ada nggak? AC? Nggak ada. Setelah itu CA ada nggak? Nggak ada. Yang ada hanya ada CC, yakni di B. Ini. Jadi hasilnya B. Lanjut, V32. V32 ini berarti kolom ketiga baris kedua. Kolom ketiga baris kedua. Di sini. Kolom ketiga baris kedua kita lihat I-nya itu 3 ya. Berarti IK berarti 31 41 31 41 AC sama B. Berarti jadinya AB sama CB. AB kita lihat ada di S. Setelah itu CB ada nggak? Nggak ada. Jadi hasilnya C AB dan CB. AB itu ada ya di C, dan CB ini ada di S karena di sini BC ini sama seperti CB. Nah, SC pembacaannya harus dari akar dulu. 42 itu berarti I-nya 4, K-nya 1, di counter I-nya jadi 51. BAC, jadi BA, BC. BA berarti kan ABS. Setelah itu BC juga BC itu kan BA, BC. BA ini ada A dan B, ES ya. Setelah itu BC punyanya A. Maaf, BC punyanya S. Jadi SA ya ini BA
BC. Lanjut untuk yang baris ketiga. Untuk baris ketiga di sini kita kan mulainya dari kolom pertama baris ketiga V13 ya. Tadi untuk cek perulangan I-nya berarti kan kita memerlukan N min baris plus 1 berarti 5 min 3, 5 min 3 itu 2, 2 tambah 1 3 berarti sampai 3. 1 2 3. V1K IK I plus K. Nah, di sini ya, di sini pasti banyak yang bingung ya. Karena di sini kan harus IK. I-nya berapa? I-nya 1. K-nya itu diulang dari baris sekarang kan baris ketiga ya, berarti diulang 3 min 1 ada 2K ya berarti. Jadi di sini pertama kolom pertama K-nya 1 1 1. Setelah itu kan di counter. Kalau di counter berarti kan jadi 2 2. I-nya jadi 1 di counter jadi 2. Ya kan? 2 2. Setelah itu tadi kan ini udah 2 2 ya. Yang di sini K-nya diubah jadi 2. Tadi kan K-nya di sini 1 ya. Di sini K-nya jadi 2. Jadi V I-nya ya tetap 1, K-nya diubah jadi 2. Dan di sini kan tadi K-nya udah 2. Kita ubah 1 kan K1-nya belum. I plus karena tadi udah di 2 ya. Plusnya lagi berarti berapa? 3. Ya kan? 3 1. Jadi kalau dilihat perkalian ini dan ini ke sini. Ini ke sini. Jadi di sini ada BB, ada SAAC. Nah, kita lakukan distribusi kan, berarti kan menurunkan BB. Nah, BB kan tetap karena perkalian kan memang langsung BB. Ini harus diperkalikan distributif dulu, berarti kan isinya SA, SC, AA, AC ini sama ini dikalikan distributif. Jadi ini SA, SC, AA, AC. Nah, kita cek di aturan produksinya. BB ada enggak? Enggak ada. SA ada enggak? Enggak ada. AA ada? Enggak ada. SC ada? Enggak ada. AC juga enggak ada. Jadi kosong, 0. V23 sama, berarti I-nya 2, K-nya 1, 2 1. I-nya di counter, berarti 3 2. Di sini tadi sudah, berarti kita K-nya berubah jadi 2 karena di sini K-nya 1 diubah jadi 2. K-nya berarti V I-nya ini 2, K-nya 2. Di sini I-nya karena di sini 2 di counter tadi berhenti di 3 ya, K-nya ini kita counter jadi 3 4 kan. 4 K-nya 1 karena di sini sudah 2. Yang di sini sudah 2. Lanjut kita cek, berarti kan sama halnya seperti yang kolom pertama baris ketiga tadi. Yang di sini berarti yang dicek adalah perkalian ini sama ini dan ini. AC SC kita tahu berarti nanti ada AS ya kan, AC, CC dan CS. Ya. Ada AS, ada CS, ada AS, AC, CS, CC. Setelah itu BB. Kita cek di sini AS enggak ada, AC ada enggak? Enggak ada. CS ada enggak ada? CS enggak ada. CS ada enggak? CS enggak ada. CC punyanya B. BB ada enggak? Enggak ada. Berarti di sini B. Lanjut yang ketiga sama halnya seperti tadi. Kalau yang ketiga berarti 31 kan di sini. Berarti ya kan yang disilang itu 31 berarti ACSA sama SCAC. Ini agak banyak ya hasilnya, jadi ada AS, ada AA, ada CS, CA. Yang di sini ada SA, ada SC, CA sama CC. Nah, hasilnya apa? Tetepan
B ya, karena AS tidak ada, AA tidak ada, CS tidak ada, CA tidak ada, SA juga tidak ada, SC, CA tidak ada, CC itu B. Hasilnya di sini 0, B, B. Nah, seperti ini. Lanjut ke yang baris keempat. Baris keempat karena ini barisnya 4, jadi diulang K-nya ada 3 K-nya, 1 sampai dengan K3. Untuk kolomnya diulang dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 2 ya. Berarti V1111 karena ininya 1 K-nya 1, I plus K di sini ya. Berarti kan tadi sampai dengan K-nya 3, berarti I-nya di plus jadi 2, K-nya 3. Di sini K-nya 1, 3. Setelah itu lanjut 1, K-nya ini 2. Ya kan? Terus ini di counter, jadi tadi kan 2 di counter lagi jadi 3, 2. Lanjut 1, K-nya 3 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi di sini kita ketemu ya yang harus kita cari V11, di mana V11 itu berarti punyanya B, 23 itu berarti punyanya AC, ya kan? V11 itu punyanya kolom pertama baris pertama punyanya B, ya. Kolom kedua baris ketiga itu punyanya 0 di sini. Maaf, B. Kolom kedua ini. Setelah itu V12 berarti kolom pertama, baris kedua ini. Kolom ketiga baris kedua ini. Jadi kan ini ketemu B yang ini. Jadi V12, V34, 12 itu mana tadi? 12 kan berarti ini SA, 32 itu kan berarti SC. Selanjutnya 1341, 13 mana? 130. 41 itu mana? 41 itu B. Kita cek, ya kan berarti BB, SS, SC, AS, AC. Nah, setelah itu B, kan nggak ada semua nih, jadi 0. Lanjutnya yang 24, ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, ternyata ada ya, karena di sini ada A, berarti kan ini bisa dilakukan ya menurunkan AC, AB, BS, BA dari AB, CB, BS, BA, ya SA, BC, BA. Nih ya. Jadi 21 sama 33, 21 sama 33, 2 kolom kedua baris pertama AC dan 33 kan sini B, AC sama B, berarti kan kita harus distribusi ya kan? Berarti AC, AB, ya kan? Di sini juga sama, B, S, BA, BA, BC. Hasilnya SCA. Lanjut SCA ini ya, TTBK jangan lupa, jangan bingung ya, TBBK itu tata bahasa bebas konteks. Karena di V1N karena N-nya 5 di sini, V15 kolom pertama baris kelima itu memuat S, karena di sini ada S kan, SCA, kosong sama SCA ya hasilnya SCA. Di sini Bu, ini penulisannya kok ASC Bu? Ya harusnya SCA. Di mana dia mempunyai S atau memuat simbol akar sehingga tata bahasa ini diterima. Silahkan nanti mencoba yang AAAB ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.